Kita akan menyelami salah satu kisah paling epik dan kontroversial dalam sejarah Tiongkok. Kisah Qin Shi Huang, sang kaisar pertama yang berhasil mempersatukan Tiongkok. Bayangkan, lebih dari 2.200 tahun yang lalu, seorang pemuda dari negara kecil Qin berhasil menaklukkan 6 negara kuat lainnya, mengakhiri era perang yang panjang dan meletakkan dasar bagi Tiongkok modern. Tapi, di balik kejayaannya, ada sisi gelap yang penuh dengan tirani, obsesi, dan misteri. Siap untuk perjalanan melintasi waktu ini? Mari kita mulai. Qin Shi Huang, yang awalnya bernama Ying Zheng, lahir pada tahun 259 SM di negara Qin, salah satu dari 7 negara berperang di Tiongkok saat itu. Ayahnya Raja Zhuangxiang adalah penguasa Qin, tapi kisah kelahirannya penuh dengan intrik. Ibunya Zhao Ji, dulunya adalah selir seorang pedagang kaya bernama Lu Buwei, yang kemudian menjadi penasihat penting di istana Qin. Ada rumor yang mengatakan bahwa Lu Buwei sebenarnya adalah ayah biologis Ying Zheng, tapi ini masih jadi perdebatan di kalangan sejarawan hingga sekarang. Pada usia 13 tahun, Ying Zheng menaik takhta setelah kematian ayahnya pada 257 SM. Tapi karena masih sangat muda, pemerintahan awalnya dikuasai oleh ibunya dan Lu Buwei sebagai wali. Bayangkan, seorang remaja yang harus menghadapi intrik politik dan perebutan kekuasaan di istana. Ini adalah awal dari kisah yang luar biasa. Saat Ying Zheng berusia 21 tahun, ia mengambil langkah besar untuk menguasai kekuasaan penuh. Ia tidak main-main. Ia menyingkirkan Lu Buwei dari politik, bahkan mengusir ibunya sendiri dari istana karena terlibat dalam skandal. Ini adalah momen penting yang menunjukkan tekadnya untuk menjadi penguasa yang mandiri dan kuat. Tantangan tidak berhenti di situ. Ia menghadapi pemberontakan dan beberapa upaya pembunuhan. Salah satu yang paling terkenal adalah serangan oleh Jing Ke dari negara Yan pada tahun 227 SM. Jing Ke datang dengan membawa peta wilayah yang katanya akan diserahkan, tapi ternyata ia menyembunyikan pisau di dalamnya. Untungnya Ying Zheng selamat, dan kejadian ini justru memicu ambisinya untuk menaklukkan semua negara lawan. Sekarang kita masuk ke pencapaian terbesarnya, penyatuan Tiongkok. Pada masa itu, Tiongkok terpecah menjadi 7 negara yang terus berperang. Qin, Han, Zhao, Wei, Chu, Yan, dan Qi. Dengan bantuan jenderal hebat seperti Wang Jian dan penasihat cerdas seperti Li Si, Ying Zheng melancarkan kampanye militer yang luar biasa. Satu persatu, negara-negara itu jatuh. Han pada 230 SM, Zhao pada 220 SM, Chu pada 2225 SM, Yan pada 2222, Qi pada 22 SM. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, ia berhasil menyatukan seluruh Tiongkok. Pada tahun 221 SM, ia mendeklarasikan diri sebagai Huangdi yang berarti kaisar dan mengambil gelar Qin Shuang atau kaisar pertama Qin. Ini adalah awal dari sistem kekaisaran yang bertahan di Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun. Setelah menyatukan Tiongkok, Qin Shi Huang tidak berhenti. Ia meluncurkan reformasi besar untuk memperkuat kesatuan dan kontrolnya atas wilayah yang luas. Pertama, ia menerapkan sistem legalisme, sebuah filosofi yang menekankan hukum ketat dan disiplin, berbeda dengan Konfusianisme yang lebih fokus pada moral dan etika. Ia membagi wilayahnya menjadi 36 komanderi, masing-masing dikelola oleh pejabat yang ia tunjuk langsung. Ini mengurangi kekuasaan bangsawan lokal dan memastikan loyalitas kepada kaisar. Ia juga memperkenalkan standarisasi yang luar biasa, tulisan, ukuran, berat, bahkan mata uang diseragamkan di seluruh kekaisaran. Bayangkan, ini seperti menyatukan seluruh sistem di sebuah benua dalam waktu singkat. Qin Shi Huang juga terkenal dengan proyek-proyek ambisiusnya. Meskipun tembok yang kita kenal sekarang lebih banyak dibangun pada dinasti-dinasti berikutnya, Qin Shi Huang memulai proyek ini untuk melindungi wilayah utara dari suku nomaden seperti Xiongnu. Ratusan ribu pekerja dipaksa bekerja dalam kondisi keras, dan banyak yang meninggal. Proyek lain yang tak kalah menakjubkan adalah makamnya di Xi'an, yang dijaga oleh ribuan patung terakota tentara, kuda, dan kereta perang dari tanah liat. Makam ini, yang ditemukan pada tahun 2000, menunjukkan obsesinya dengan keabadian dan kekuasaan. Ia ingin membalas tak punya pasukan yang setia. Tapi tidak semua tindakannya dipuji. Salah satu kebijakan paling kontroversialnya adalah pembakaran buku dan penguburan cendekiawan. Pada 2011 SM, atas saran Li Si, ia memerintahkan pembakaran buku-buku yang dianggap bertentangan dengan legalisme, terutama karya Konfusianis.
Tujuannya adalah mengontrol pengetahuan dan pemikiran rakyat. Lebih jauh lagi, ada catatan bahwa ia mengubur hidup-hidup 460 cendekiawan yang menentangnya. Meskipun detailnya masih diperdebatkan, tindakan ini membuatnya dibenci oleh kalangan intelektual dan dicap sebagai tiran dalam sejarah Konfusianis. Ini adalah sisi gelap dari kekuasaannya. Selain kekuasaan, Qin Shi Huang terobsesi dengan kehidupan abadi. Ia percaya ada eliksir kehidupan yang bisa membuatnya hidup selamanya. Ia mengirim ekspedisi ke pulau-pulau misterius di Laut Timur dan mempercayai alkemis yang menjanjikan keabadian. Sayangnya, banyak eliksir tidak ingin andong merkuri, berju obsesi into gorgem perjer som tumiku pronoid. Ia membangun jaringan jalan rahasia dan istana tersembunyi untuk menghindari musuh. Ini adalah potret seorang penguasa yang kuat, tapi hidup dalam ketakutan. Pada tahun 210 SM, Qin Shi Huang meninggal saat melakukan perjalanan inspeksi di Tiongkok Timur. Diduga, kematiannya disebabkan oleh keracunan merkuri dari eliksir yang ia konsumsi. Kematiannya dirahasiakan oleh Li Si dan Zhao Gao, seorang kasim istana, untuk mencegah kekacauan. Mereka bahkan menyembunyikan bau jenazahnya dengan gerobak ikan busuk. Setelah kematiannya, dinasti Qin cepat runtuh. Putra keduanya, Hu Hai, naik takhta sebagai Qin Ershi, tapi ia lemah dan mudah dimanipulasi. Pemberontakan meletus, dan pada 2006 SM, dinasti Qin digantikan oleh dinasti Han. Dinasti yang dibangun dengan susah payah ini runtuh dalam hitungan tahun. Meskipun pemerintahannya singkat, warisan Qin Shi Huang sangat besar. Ia meletakkan dasar Tiongkok modern dan penyatuan wilayah dan standarisasi sistem. Tanpa usaha Yu, Tiongkok mungkin masih terpecah belah. Proyek seperti tembok besar dan tentara terakota menjadi simbol ambisi manusia. Tapi ia juga diingat sebagai tiran karena pajak berat, kerja paksa, dan penindasan cendekiawan. Dalam sejarah Konfusianis, ia sering jadi contoh penguasa buruk, meskipun pandangan modern lebih seimbang. Kisah Qin Shi Huang relevan hingga hari ini. Obsesinya dengan keabadian mirip dengan upaya manusia modern memperpanjang hidup lewat teknologi. Kebijakan standarisasi dan sentralisasinya juga mirip dengan negara-negara modern yang membangun kesatuan nasional. Tapi, tindakan represifnya jadi peringatan tentang bahaya otoritarianisme. Itulah kisah Qin Shi Huang, sang kaisar pertama Tiongkok. Dari kenaikan ke takhta, penyatuan Tiongkok, hingga akhir yang tragis. Ia adalah figur kompleks, visioner sekaligus tiran. Terima kasih telah menonton.